Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi sekaligus bahasa nasional di Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan varietas yang dibakukan dari bahasa Melayu, sebuah bahasa rumpun Austronesia yang digolongkan ke dalam rumpun Melayik, yang sendirinya merupakan cabang turunan dari cabang Melayu Polinesia. Bahasa Indonesia telah sejak lama digunakan sebagai bahasantara di wilayah Kepulauan Indonesia, yang rata-rata memiliki kemajemukan linguistika. Kosakata bahasa Indonesia juga dipengaruhi oleh beberapa bahasa lokal di wilayah Kepulauan Indonesia, serta dari bahasa asing yang disebabkan oleh kontak sejarah dan keterikatan sejarah dengan bahasa lain dari wilayah lainnya. Bahasa Indonesia memiliki banyak kata serapan yang berasal dari bahasa-bahasa Eropa, terutama dari bahasa Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bahasa Indonesia juga memiliki kata serapan yang berasal dari bahasa Sanskerta, Tionghoa, dan Arab yang membaur menjadi elemen dalam bahasa Indonesia yang terpengaruh karena adanya faktor-faktor seperti aktivitas perdagangan maupun religius yang telah berkembang sejak zaman kuno di wilayah Kepulauan Indonesia. Akar bahasa Indonesia baku adalah Melayu Riau, sekarang Kepulauan Riau. Sedangkan akar bahasa Indonesia gaul Jakarta adalah bahasa Betawi. Dalam perkembangannya, bahasa ini mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Penamaan bahasa Indonesia sendiri diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Proses ini menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau dan Kepulauan maupun Semenanjung Malaya. Hingga saat ini bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada tahun 1953, setidaknya terdapat 23.000 jumlah kosakata dalam Kamus Bahasa Indonesia, yang sebagian besar diadopsi dari bahasa Melayu. Hingga sekarang, jumlah kosakata dalam Kamus Bahasa Indonesia terus bertambah. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 700 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Istilah bahasa Indonesia paling umum dikaitkan dengan bentuk baku yang digunakan dalam situasi resmi. Ragam bahasa baku tersebut berhubungan diglosik dengan bentuk-bentuk bahasa Melayu vernakular yang digunakan sebagai perangkat komunikasi sehari-hari. Artinya, penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan ragam bahasa sehari-hari dan atau mencampur adukan dengan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Meskipun demikian, bahasa Indonesia digunakan sangat luas di perguruan-perguruan, di media massa, sastra, perangkat lunak, surat menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga Indonesia. Selain dalam skala nasional, bahasa Indonesia juga diakui sebagai salah satu bahasa resmi di negara lain seperti Timur Leste. Bahasa Indonesia juga secara resmi diajarkan dan digunakan di sekolah, universitas maupun institusi di seluruh dunia, terutama di Australia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Timur Leste, Vietnam, Taiwan, Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain. Fonologi dan tata bahasa Indonesia dianggap relatif mudah. Menurut sebagian peneliti, dasar-dasar yang penting untuk komunikasi dasar dapat dipelajari hanya dalam kurun waktu beberapa minggu. Istilah bahasa Indonesia juga terkadang digunakan dalam bahasa Inggris dan bahasa lain untuk menyebut bahasa nasional Indonesia.
Bahasa Indonesia terkadang disingkat menjadi bahasa oleh orang asing yang menganggap bahwa itu adalah nama bahasanya. Namun, kata bahasa hanya berarti bahasa atau language. Misalnya, Korean language diterjemahkan menjadi bahasa Korea. Orang Indonesia pada umumnya tidak menggunakan kata bahasa saja untuk menyebut bahasa nasionalnya. Berdasarkan kesepakatan mayoritas pakar linguistik dalam pernyataan dari K. Alexander Adelar, mereka setuju kemungkinan besar bahwa asal-muasal bahasa Melayu berasal dari wilayah barat Pulau Kalimantan. Bentuk awal dari bahasa Proto-Melayu mulai digunakan minimal pada tahun 1000 sebelum Masehi dan sering diperdebatkan sebagai bahasa moyang dari rumpun bahasa Melayu. Sedangkan moyang dari rumpun bahasa Melayu yaitu bahasa Proto-Melayu Polinesia yang merupakan turunan dari bahasa Proto-Austronesia, mulai berpisah dari bahasa moyangnya yang dimulai dari minimal pada tahun 2000 sebelum Masehi sebagai dampak ekspansi ke arah selatan yang dilakukan oleh suku bangsa Austronesia ke Asia Tenggara Maritim dari Pulau Taiwan. Bahasa Melayu yang merupakan bahasa turunan Melayu merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia yang termasuk diantaranya dari Asia Tenggara, Samudra Pasifik, dan sebagian kecil bahasa yang ada di benua Asia. Bahasa ini memiliki tingkat kesalingpahaman dengan bahasa Melayu standar yang digunakan di Malaysia yang secara resmi dikenal dengan nama Bahasa Malaysia. Meskipun memiliki perbedaan leksikal yang cukup besar sehingga keduanya dianggap sebagai dialek dari bahasa Melayu. Meskipun demikian, variasi vernakular dari bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia memiliki kesalingpahaman. Namun, kedua bahasa kesalingpahaman yang terbatas yang dibuktikan dengan fakta bahwa orang Malaysia sulit memahami sinetron Indonesia yang ditayangkan di saluran televisi yang ada di Malaysia, dan begitu juga sebaliknya. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang dipergunakan. Mayoritas warga Indonesia menggunakan minimal 2 bahasa dalam kehidupan sehari-hari, dengan salah satu bahasa Indonesia serta bahasa daerah sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya. Karena penggunaan 2 bahasa inilah, bahasa daerah sering mempengaruhi kosakata dalam bahasa Indonesia, seperti dari bahasa Jawa. Selain bahasa daerah, bahasa Belanda memberikan kontribusi tertinggi dalam kosakata bahasa Indonesia sebagai dampak kolonisasi oleh Belanda. Bahasa Indonesia juga mendapatkan pengaruh dari bahasa-bahasa Asia seperti bahasa Tionghoa yang berkembang pada abad ke-15 dan 16 karena perdagangan rempah, serta bahasa-bahasa Asia Selatan seperti bahasa Sanskerta, bahasa Tamil, bahasa Hindi, dan bahasa Prakerta yang menyebar dan berkontribusi kosakata pada masa perkembangan kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha yang pesat pada masa abad ke-2 dan ke-14. Bahasa Arab juga ikut berkontribusi kosakata saat penyebaran Islam pada abad ke-13. Tidak hanya bahasa Belanda, tetapi juga bahasa Eropa seperti bahasa Portugis dan bahasa Inggris memberikan kontribusi dalam kosakata bahasa Indonesia karena pernah menjadi penjajah di beberapa daerah di Indonesia. Dari bahasa Portugis, kata seperti palsu yang dari kata falso, serta kata perangko dari kata pranco yang diserap dari bahasa Portugis. Selain sebagai bekas penjajah, Inggris juga mempengaruhi kosakata melalui jalur modernisasi dan globalisasi, terutama sejak dekade 1990-an karena kemunculan internet dan perkembangannya. Karena bahasa Indonesia merupakan turunan bahasa Melayu, beberapa kata yang merupakan kata serapan dari bahasa Melayu juga diserap dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia tidak dapat digolongkan sebagai sebuah bahasa pidgin atau bahasa Kreol, karena bahasa Indonesia tidak memiliki persyaratan untuk menjadi kedua kelompok bahasa tersebut. Hal ini dipercaya karena bahasa Indonesia merupakan salah satu cara untuk mencapai kemerdekaan. Namun di sisi lain, bahasa ini tetap menerima kosakata dari bahasa lain seperti bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Arab yang menyebabkan kata serapannya terus meningkat setiap tahunnya. Sejumlah prasasti berbahasa Melayu kuno dari Sriwijaya ditemukan di pesisir tenggara Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu menyebar ke berbagai tempat di Nusantara, dari wilayah yang strategis untuk pelayaran dan perdagangan.
Sementara itu, istilah Melayu adalah sebutan untuk Kerajaan Melayu, sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang bertempat di hulu Sungai Batanghari. Pada awalnya istilah tersebut merujuk pada wilayah Kerajaan Melayu yang merupakan bagian wilayah Pulau Sumatera. Namun seiring berkembangnya zaman, istilah Melayu mencakup wilayah geografis tidak hanya merujuk pada Kerajaan Melayu, melainkan negeri-negeri di Pulau Sumatera. Bahasa Melayu kuno yang berkembang di Sumatera memiliki logat O yang digunakan pada Melayu Jambi, Minangkabau, Kerinci, Palembang, dan Bengkulu. Dalam perkembangannya, bangsa Melayu melakukan migrasi besar-besaran ke semenanjung Malaysia atau Hujung Medini dan kerajaan-kerajaan Islam yang pusat mandalanya adalah Kesultanan Melaka pada masa perkembangannya. Istilah Melayu kemudian bergeser pada Semenanjung Melaka atau Semenanjung Malaysia yang akhirnya disebut Semenanjung Melayu atau Semenanjung Tanah Melayu. Akan tetapi kenyataannya adalah istilah Melayu itu berasal dari Indonesia. Bahasa Melayu yang berkembang di sekitar daerah Semenanjung Melaka berlogat E. Pada tahun 1512, Kesultanan Melaka dimusnahkan oleh Portugis sehingga penduduknya diaspora sampai ke kawasan timur Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu purba sendiri diduga berasal dari Pulau Kalimantan, yang membuat kemungkinan bahwa pemakai bahasa Melayu pertama bukanlah penduduk Sumatera, melainkan Kalimantan. Suku Dayak diduga memiliki hubungan dengan suku Melayu kuno di Sumatera, misalnya Dayak Salako, Dayak Kanayak atau Kendayan, dan Dayak Iban. Aksen Melayu pada saat itu berlogat A seperti bahasa Melayu baku. Penduduk Sumatera menuturkan bahasa Melayu setelah kedatangan leluhur suku Nias dan suku Mentawai. Dalam perkembangannya, istilah Melayu kemudian mengalami perluasan makna sehingga muncul istilah Kepulauan Melayu untuk menamakan Kepulauan Nusantara. Secara sudut pandang historis, istilah Melayu juga dipakai sebagai nama bangsa yang menjadi nenek moyang penduduk Kepulauan Nusantara, terutama dalam konsep Proto-Melayu dan Deutero-Melayu, migrasi bangsa Melayu yang dibagi dalam dua gelombang. Saat ini konsep dua gelombang migrasi tersebut sudah dianggap usang karena sekarang dipahami bahwa nenek moyang penduduk Kepulauan Nusantara dikenal sebagai rumpun Melayu Polinesia, salah satu dari dua cabang utama suku bangsa Austronesia, yang lainnya adalah Formosa. Selanjutnya, setelah sampai pada kedatangan dan perkembangan agama Islam, suku Melayu sebagai etnik mengalami penyempitan makna menjadi etno-religius atau Muslim, yang sebenarnya di dalamnya juga telah mengalami amalgamasi dari beberapa unsur etnik. M. Muhar Ontatok, seorang seniman, budayawan, dan sejarawan menjelaskan sebagai berikut. Melayu secara puak atau etnik suku bukan dilihat dari faktor ginekologi seperti kebanyakan puak-puak lain. Di Malaysia tetap mengaku berpuak Melayu, walau moyang mereka berpuak Jawa, Mandailing, Bugis, Keling, dan lainnya. Beberapa tempat di Sumatera Utara ada beberapa komunitas berdarah Batak yang mengaku sebagai orang kampung puak Melayu. Diketahui Kerajaan Sriwijaya menuturkan bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno sebagai bahasa kenegaraan sejak abad ke-7 Masehi. 5 prasasti kuno yang ditemukan di Sumatera bagian selatan peninggalan kerajaan itu menggunakan bahasa Melayu yang bertaburan kata-kata pinjaman dari bahasa Sanskerta, suatu bahasa Indo-Eropa dari cabang Indo-Iran. Jangkauan penggunaan bahasa ini diketahui cukup luas karena ditemukan juga dokumen-dokumen dari abad berikutnya di Pulau Jawa dan Pulau Luzon. Sejak itu, kata-kata seperti istri, raja, putra, kawin, dan lain-lain masuk pada periode tersebut hingga abad ke-15 Masehi. Pada abad ke-15, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bahasa Melayu klasik. Bentuk ini dipakai oleh Kesultanan Melaka yang perkembangannya kelak disebut sebagai bahasa Melayu tinggi. Penggunanya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Laporan Portugis misalnya oleh Tommy Pires menyebutkan adanya bahasa yang dipahami oleh semua pedagang di wilayah Sumatera dan Jawa. Magellan dilaporkan memiliki budak dari Nusantara yang menjadi juru bahasa di wilayah itu. Ciri paling menonjol dalam ragam sejarah ini adalah mulai masuknya kata-kata pinjaman dari bahasa Arab dan bahasa Parsi sebagai akibat dari penyebaran agama Islam yang mulai masuk sejak abad ke-12.
Kata-kata bahasa Arab seperti masjid, kalbu, kitab, kursi, selamat, dan kertas, serta kata-kata Parsi seperti anggur, cambuk, dewan, saudagar, tamasya, dan tembakau masuk pada periode ini. Proses penyerapan dari bahasa Arab terus berlangsung hingga sekarang. Kedatangan pedagang Portugis diikuti oleh Belanda, Spanyol, dan Inggris meningkatkan informasi dan mengubah kebiasaan masyarakat pengguna bahasa Melayu. Bahasa Portugis banyak memperkaya kata-kata untuk kebiasaan Eropa dalam kehidupan sehari-hari, seperti gereja, sepatu, sabun, meja, bola, bolu, dan jendela. Bahasa Belanda terutama banyak memberi pengayaan di bidang administrasi, kegiatan resmi, dan teknologi hingga awal abad ke-20. Kata-kata seperti asbak, polisi, kulkas, knalpot, dan stempel adalah pinjaman dari bahasa ini. Bahasa yang dipakai pendatang dari Tiongkok juga lambat laun dipakai oleh penutur bahasa Melayu akibat kontak di antara mereka yang mulai intensif di bawah penjajahan Belanda. Sudah dapat diduga, kata-kata Tionghoa yang masuk biasanya berkaitan dengan perniagaan dan keperluan sehari-hari seperti pisau, tauge, tahu, loteng, teko, tauke, dan cukong. Jan Huygen van Lieshoten pada abad ke-17 dan Alfred Russel Wallace pada abad ke-19 menyatakan bahwa bahasa orang Melayu atau Melaka dianggap sebagai bahasa yang paling penting di dunia timur. Luasnya penggunaan bahasa Melayu ini melahirkan berbagai varian tempatan dan temporal. Bahasa perdagangan menggunakan bahasa Melayu di berbagai pelabuhan Nusantara bercampur dengan bahasa Portugis, bahasa Tionghoa, maupun bahasa setempat. Terjadi proses pemijinan di beberapa kota pelabuhan di kawasan timur Nusantara, misalnya di Manado, Ambon, dan Kupang. Orang-orang Tionghoa di Semarang dan Surabaya juga menggunakan varian bahasa Melayu Pidgin. Terdapat pula bahasa Melayu Tionghoa di Batavia. Varian yang terakhir ini malah dipakai sebagai bahasa pengantar bagi beberapa surat kabar pertama berbahasa Melayu sejak akhir abad ke-19. Varian-varian lokal ini secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti bahasa. Terobosan penting terjadi ketika pada pertengahan abad ke-19, Raja Ali Haji dari Istana Riau, Johor, perpecahan Kesultanan Melaka, menulis Kamus Eka Bahasa untuk bahasa Melayu. Sejak saat itu dapat dikatakan bahwa bahasa ini adalah bahasa yang full-fledged, sama tinggi dengan bahasa-bahasa internasional pada masa itu, karena memiliki kaidah dan dokumentasi kata yang terdefinisi dengan jelas. Hingga akhir abad ke-19 dapat dikatakan terdapat paling sedikit dua kelompok bahasa Melayu yang dikenal masyarakat Nusantara, yaitu bahasa Melayu pasar yang kolokwial dan tidak baku, serta bahasa Melayu tinggi yang terbatas pemakaiannya, tetapi memiliki standar. Bahasa ini dapat dikatakan sebagai lingua franca, tetapi kebanyakan berstatus sebagai bahasa kedua atau ketiga. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menyadari bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi, karena penguasaan bahasa Belanda para pegawai pribumi dinilai rendah. Dengan menyandarkan diri pada bahasa Melayu tinggi, sejumlah sarjana Belanda mulai terlibat dalam pembakuan bahasa. Promosi bahasa Melayu pun dilakukan di sekolah-sekolah dan didukung dengan penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu. Akibat pilihan ini terbentuklah embrio bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau, Johor. Pada awal abad ke-20, perpecahan dalam bentuk baku tulisan bahasa Melayu mulai terlihat. Pada tahun 1901, Indonesia mengadopsi ejaan Van Ophuijsen, dan pada tahun 1904, Persekutuan Tanah Melayu di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Ejaan Van Ophuijsen diawali dari penyusunan kitab logat Melayu yang dimulai pada tahun 1896 oleh Van Ophuijsen, dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Intervensi pemerintah semakin kuat dengan dibentuknya Komisi Bacaan Rakyat atau KBR pada tahun 1908. Kelak lembaga ini menjadi Balai Pustaka. Pada tahun 1910, komisi ini di bawah pimpinan D.A. Ringkes melancarkan program Taman Pustaka dengan membentuk perpustakaan kecil di berbagai sekolah pribumi dan beberapa instansi milik pemerintah. Perkembangan program ini sangat pesat. Dalam 2 tahun telah terbentuk sekitar 700 perpustakaan.
Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan yang sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Bahasa Melayu yang disebarkan oleh Balai Pustaka merupakan bahasa Melayu tinggi yang bersumber dari bahasa Melayu Riau Lingga. Sedangkan bahasa Melayu yang lebih populer dituturkan kala itu di Hindia Belanda adalah bahasa Melayu rendah atau bahasa Melayu pasar. Tue Tek Hoi, sastrawan Melayu Tionghoa, mengkritik bahasa tinggi ini sebagai bahasa yang tidak alamiah, seperti barang bikinan, tidak mampu melukiskan tabiat dan tingkah laku sesungguhnya, seperti halnya pembicaraan dalam pertunjukan wayang yang tidak ditemukan dalam perbicaraan sehari-hari. Pada tanggal 16 Juni 1927, Tjahja Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya dalam sidang Volksraad, seseorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia.